Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Orang Israel yang telah diperbudak Mesir lebih dari 400 tahun terbiasa melihat pola hidup orang Mesir sebagai bangsa yang lebih tertata dibandingkan anak keturunan Yakub. Karena terbiasa melihat, orang Israel akan menjadikan pola hidup Mesir sebagai model dari pola hidup yang dianggap baik. Padahal Mesir yang tidak mengenal kebenaran Tuhan menjadikan kemakmuran ekonomi sebagai tujuan bersama. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia, menghendaki manusia menjadi kepanjangan tangannya dalam mengelola bumi. Tuhan yang menjadikan Israel sebagai umatnya dan yang membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah subur luas, harus mengajar Israel supaya sesuai dengan rancangan damai sejahteranya. Karena itu Tuhan menuntut Israel melewati jalan memutar di padang gurun dan memberikan 10 hukum yang menjadi fondasi untuk membentuk Israel menjadi bangsa yang sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan. 4 hukum pertama dari 10 hukum Tuhan mengatur relasi vertikal antara manusia dengan Tuhan. 6 hukum berikutnya mengatur relasi horizontal antar manusia. 4 hukum pertama akan menjadi fondasi dalam menjalankan 6 hukum berikutnya. 6 hukum kedua menentukan sikap manusia terhadap sesamanya. Begitu pentingnya memiliki sikap yang tepat terhadap sesama, karena keadilan sikap terhadap sesama merupakan hakikat dari ibadah yang menempatkan Tuhan sebagai sang sesembahan. 6 hukum yang mengatur relasi antar manusia akan membentuk peradaban dunia. Kualitas peradaban manusia akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan manusia menaati 6 hukum Tuhan tersebut. Perintah kelima dari dasar titah Tuhan untuk menghormati orang tua ini merupakan hukum pertama dari 6 hukum yang mengatur relasi umat Tuhan dengan sesamanya. Perintah untuk menghormati orang tua ditempatkan sebagai perintah pertama dari 6 hukum yang mengatur relasi umat Tuhan dengan orang lain. Karena relasi orang tua anak merupakan relasi yang berasal dari dalam rumah. Sebelum relasi dengan orang lain di luar rumah diatur, jauh lebih penting dan berguna mengatur relasi dari dalam rumah untuk berkembang kemudian ke masyarakat. Ketika relasi di dalam rumah, organisasi terkecil di dalam masyarakat bisa diatur dengan baik, maka saat anggota dari organisasi terkecil tersebut melangkah keluar dan masuk ke dalam organisasi yang lebih besar, masyarakat telah memiliki fondasi kehidupan yang baik. Fondasi baik itu akan menjadi bekal dalam menjalin relasi dengan beragam orang dan banyak dalam masyarakat. Menghormati berarti memberikan penghargaan dari hati yang diungkapkan secara lahiriah dalam segala perilaku terhadap orang tua. Menghormati berarti menempatkan orang tua pada posisi yang seharusnya sebagai wakil Tuhan dalam mengajar dan mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Karena itu setiap orang percaya perlu terus mendengarkan nasihat, ajaran, teguran maupun arahan orang tua. Bahkan ketika seseorang telah bertumbuh dewasa dan berpendidikan lebih tinggi dibanding orang tuanya, orang percaya perlu terus mendengarkan nasihat, ajaran, teguran maupun arahan orang tua. Karena orang tua selalu lebih tua dibanding anaknya, memiliki pengalaman hidup yang lebih lama dibanding anaknya, yang berarti pemahamannya tentang kehidupan akan lebih komprehensif dibanding anaknya. Pengalaman lebih komprehensif akan sangat berguna dibagikan kepada orang yang lebih muda yang lebih sedikit pengalaman hidupnya. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Anak yang menolak mendengarkan nasihat, ajaran, teguran maupun arahan orang tua akan kehilangan terang yang menerangi langkah hidupnya di dunia yang gelap karena dosa. Padahal terang merupakan syarat mutlak supaya orang bisa melihat. Keberadaan terang merupakan keharusan supaya orang bisa melihat berbagai hal yang ada di suatu lokasi. Keberadaan terang bukan untuk menghilangkan jalan yang menyimpang, tetapi untuk menunjukkan jalan yang seharusnya dilalui. Keberadaan terang bukan untuk menghilangkan lubang jebakan di jalan kehidupan, tetapi untuk menunjukkan
bahwa di suatu lokasi terdapat lubang yang harus dihindari. Keberadaan terang bukan untuk menghilangkan berbagai batu sandungan di jalan kehidupan, tetapi untuk menunjukkan bahwa di tempat itu terdapat batu sandungan yang harus dihindari. Ketika orang kehilangan terang di dalam dunia yang gelap karena dosa, akan segera menabrak berbagai batu sandungan, masuk ke dalam lubang jebakan, hingga masuk ke jalan salah kehidupan. Karena itu setiap orang percaya harus mendengarkan nasihat, ajaran, teguran, maupun arahan orang tua. Salah satu dimensi dari penghormatan kepada orang tua adalah menaati orang tua. Mengerjakan apa yang diajarkan oleh orang tua, melakukan apa yang dikatakan orang tua. Tetapi ketaatan kepada orang tua harus dilakukan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Orang tua harus mengajar dan mendidik anak-anaknya selaras dengan kebenaran Tuhan. Pandangan dan ajaran orang tua yang tidak sejalan atau bertentangan dengan kebenaran Tuhan bisa diabaikan. Tetapi tidak menaati perintah atau perkataan orang tua yang tidak sejalan dengan kebenaran Tuhan harus disampaikan di dalam kesantunan, tanpa harus berorasi sambil membakar ban atau membakar bendera di depan rumah untuk menunjukkan ketidaksetujuannya. Walaupun seorang anak telah menjadi dewasa, tetap perlu menempatkan ayah dan ibunya sebagai orang yang harus dihormati. Berupaya dalam segala bentuknya untuk menjadi penghiburan bagi orang tua harus dilakukan sampai kematian menjemput orang tua. Memberikan pemeliharaan bagi orang tua di usia senja merupakan bentuk penghormatan dalam bentuk tindakan ketika orang tua telah berusia lanjut. Atas rasa hormat yang diberikan kepada orang tua, Tuhan memberikan imbalan langsung berupa kebahagiaan hidup di bumi di mana Tuhan menempatkan setiap orang percaya.